Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez membeberkan kunci keberhasilannya dalam memenangi seri MotoGP Belanda 2025 dengan tampil seperti kapasitasnya. MotoGP Belanda 2025 yang bergulir di sirkuit Assen menjadi seri yang tidak mudah untuk dijalani oleh seorang Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut menyapu bersih sesi sprint race dan Grand Prix dengan hasil kemenangan yang mumpuni. Dalam perjalanannya Marquez harus berjuang keras untuk mendapatkan hasil tersebut mengingat Assen adalah lintasan yang sulit untuknya. Hal itu terbukti pada hari pertama seri ke-10 MotoGP 2025 tersebut di mana Marc Marquez mengalami crash alias kecelakaan hebat. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut harus tersungkur saat menjalani sesi latihan bebas 1 alias FP1 dan sesi praktis MotoGP Belanda 2025. Dampak paling fatal terjadi saat praktis di mana Marquez mengalami memar pinggul dan harus mendapatkan jahitan di dagunya. Usai berdarah-darah di hari pertama Marquez tetap menunjukkan daya juangnya hingga hari terakhir untuk mendapatkan hasil manis. Marquez dianggap telah menunjukkan sisi kedewasaannya dengan berlomba dan melaju sesuai dengan kapasitas dirinya tanpa harus terlalu ngotot. Sosok yang identik dengan nomor 93 tersebut juga berkelakar bahwa butuh korban motor Ducati untuk bisa menang di seri MotoGP Belanda ini. Meski demikian Marc Marquez juga tak lupa untuk mengapresiasi perjuangan para kru Ducati yang membenahi tunggangannya hingga larut malam. Lebih lanjut Marquez benar-benar bisa mengendalikan dirinya dengan kecepatan dan egonya agar tidak berakhir tragis dalam balapan kali ini. Kemenangan Marquez pada MotoGP Belanda 2025 kemarin juga menghancurkan pencapaian rekan setimnya yaitu Francisco Bagnaia. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tidak bisa melanjutkan tren apiknya di lintasan ini pada MotoGP Belanda 2025, dan rekor Francisco Bagnaia sebagai pemenang di Assen dalam 3 musim terakhir pun harus pupus setelah Marc Marquez benar-benar tidak bisa terbendung. Saya berhasil memenangkan balapan tanpa harus menjadi yang tercepat hanya dengan mengelola balapan seperti yang saya inginkan. Ini adalah Marc Marquez 6 tahun lalu yang menghancurkan 2 motor setiap hari jadi saya berterima kasih kepada Ducati karena telah berhasil merampungkan pekerjaan ini hingga larut malam di mana mereka sudah sangat bekerja keras. Saya sangat jelas bahwa saya ingin melakukan 11 lap dengan kecepatan tertentu dan dengan 15 lap tersisa meningkatkan ritme itu. Kami telah mencapainya dan saya telah mengurangi 3 atau 4/10 detik kemudian saya mulai meraih waktu tercepat dan mempertahankannya, kata Marc Marquez. Sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir kembali harus menelan kepahitan pada balapan MotoGP Belanda 2025. Joan Mir gagal finish setelah terkena dampak dari kecelakaan yang dialami oleh pembalap Gresini Racing yaitu Fermin Aldeguer. Aldeguer mengalami high side crash di tikungan 11 pada balapan di sirkuit Assen Belanda Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025. Joan Mir yang berada di belakangnya tidak mampu menghindari insiden tersebut. Juara dunia MotoGP 2020 itu menabrak motor Aldeguer dan harus mengakhiri balapan lebih cepat. Mir merasa khawatir kepada pembalap debutan itu usai terbanting keras dari motornya. Hasil gagal finish membuat Joan Mir kembali berada di tren negatif setelah sempat tercatat 4 kali beruntun gagal finish dalam balapan pada MotoGP musim ini. Mir pun kemudian mampu finish dalam 3 balapan beruntun pada MotoGP Inggris, MotoGP Aragon dan MotoGP Italia 2025. Dia juga baru mampu finish 4 kali dari 10 balapan yang sudah dilalui musim ini dan sehari sebelumnya atau tepatnya pada sprint MotoGP Belanda Mir mencurigai Marquez bersaudara. Joan Mir merasa heran dengan Alex Marquez yang tak dapat menyalip Marc Marquez pada sprint. Pertama-tama saya senang Fermin baik-baik saja karena dia terjatuh dengan keras dan ketika Anda terjatuh seperti itu di lintasan itu rumit. Saya sangat senang dengan bagaimana balapan saya dimulai waktu putaran saya mendekati orang-orang di depan dan saya terus mendekat ke grup di depan sayangnya saya tak bisa melakukan apapun untuk menghindari kecelakaan itu.
Itu adalah pukulan besar bagi saya dan saya merasa sangat kesakitan, jadi saya akan kembali ke rumah dan memeriksa kondisi saya dalam beberapa hari. Kalian harus bertanya kepada Alex, namun saya melihat dia mempunyai keunggulan terutama di sektor ketiga dan keempat. Saya tidak tahu soal lap terakhir karena Mark sangat bagus ketika kita mulai sedikit kehilangan grip. Tetapi sebelum itu Alex seharusnya punya kesempatan untuk menyalip sebelum Cicane di tikungan kiri cepat, tapi saya tidak tahu kenapa dia tidak melakukannya. Mungkin dia memperkirakan kecepatan Mark menurun atau mungkin dia sudah senang dengan selisih poin yang diraih atas Pecco. Saya tidak tahu, tetapi saya melihat Alex yang sangat kuat pada sprint, kata Joan Mir, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura menjalani akhir pekan yang berat dalam seri MotoGP Belanda 2025 akhir pekan kemarin. Menjadi salah satu andalan untuk tim satelit Aprilia, Ogura menjalani MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen dengan jalan yang terjal. Senior rider Indonesia Mario Suryo Aji di Honda tim Asia tersebut bahkan sempat mengalami kecelakaan horor pada hari pertama. Momen tersebut terjadi pada sesi praktis di mana Ogura terjatuh saat melintasi tikungan 11 hingga menyeret motornya ke area gravel. Dalam momen saat terhempas tersebut motornya langsung terbakar dengan hebat setelah adanya kebocoran pada bahan bakarnya. Kesialan terus berlanjut pada hari kedua di mana rider asal Jepang itu tidak begitu mumpuni untuk meraih start dari posisi yang bagus saat kualifikasi. Alhasil Ogura pun menyudahi sesi sprint race atau balapan mini MotoGP Belanda 2025 dengan menduduki posisi ke-16. Pada hari ketiga atau tepatnya hari balapan utama, rekan setim Raul Fernandez tersebut harus menyudahi aksinya lebih dini. Balapan belum berlangsung satu putaran penuh, Ai Ogura tidak bisa melanjutkan penampilannya usai bersinggungan dengan Miguel Oliveira dari Pramac Yamaha. Tak pelak seri ke-10 MotoGP 2025 itu menjadi balapan neraka bagi Ogura yang sedang berjuang memperbaiki kinerja. Namun alih-alih kecewa, juara dunia kelas Moto2 2024 tersebut malah memilih legawa dan melupakan segenap momen-momen buruk yang menimpanya. Di satu sisi rasa penyesalan jelas tidak bisa dihilangkan oleh Ai Ogura begitu saja jika menilik lagi rekaman pada balapan utama MotoGP Belanda 2025 kemarin. Dia tak kuasa untuk menghindari senggolan yang akhirnya merugikan dirinya tersebut. Saat Ai Ogura menjalani balapan yang berat, Trackhouse Racing Team setidaknya mampu menempatkan satu pembalapnya di posisi 10 besar, adalah Raul Fernandez yang tampil dengan cukup solid kali ini di mana dirinya juga bahkan menduduki finish di tempat ke-8. Hasil tersebut bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan Fabio Quartararo yang start sebagai pole sitter alias di posisi terdepan. Andalan Monster Energy Yamaha tersebut terus melorot meski mengawali lomba dari posisi terdepan sebelum finish di posisi ke-10. Sayangnya harus terjadi kecelakaan di tikungan kelima dan saya berada di sisi luar, jadi saya tidak bisa untuk menghindari para pembalap yang tengah bersenggolan. Sayang sekali bahwa akhir pekan kami harus berakhir dengan cara seperti ini, tetapi itulah yang terjadi, kata Ai Ogura, sebagaimana dilansir dari Crash.